Jika saudara menilai diri saudara, apakah menurut saudara sudah cukup banyak berbuat, sehingga saudara merasa sudah cukup pantas untuk diberkati oleh Tuhan? Tentu sajalah kita tahu kalau kita belum berbuat apa-apa, sebetulnya kita tidak pantas untuk mengharapkan sesuatu hasil. Nah, di dalam berbuat ada 3 hal yang perlu kita pahami, supaya apapun yang kita perbuat itu pada akhirnya dapat kita lihat hasilnya. Yang pertama dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita tahu, kita belajar kalau seseorang yang berbuat untuk Tuhan, selalu dia memberikannya yang terbaik. Ketika saya bersama istri jalan-jalan ke Bali, lalu melihat ada orang yang memberikan sesajen kepada dewa-dewa yang mereka sembah, maka kami melihat dia memilih bunga yang paling indah, yang paling segar. Ketika kita melihat ada sahabat-sahabat kita agama lain yang membuat persembahan kepada dewa yang dia sembah, dia memilih buah-buah yang terbaik. Dengan harapan dari situ mereka akan memperoleh sesuatu. Saudara mau memperoleh sesuatu? Perbuatlah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Apapun itu, majikan saudara akan senang kalau saudara bekerja dengan segenap hati. Atasan saudara akan bangga dan mencatat ketika saudara berbuat dengan segenap hati. Akan tiba waktunya, dia akan mengganjar saudara dengan hadiah, bonus, kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Manusia saja tahu bagaimana menghargai sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, apalagi Tuhan. Yang kedua, saudaraku, berbuatlah sampai menuai. Bukan setengah-setengah, tapi continue. Kita perlu menjaga konsistensi kita, komitmen kita, ketekunan kita, kesabaran kita. Galatia 6 ayat 7 berkata, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Tetapi di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dia berkata, karena itu saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, terus giat. Maka kamu tidak akan mengalami kesia-siaan. Semua yang kamu perbuat tidak akan sia-sia. Teguh, jangan goyah, giat, tekun. Berbuat dengan tuntas sampai menuai. Yang pertama, berbuat dengan sungguh segenap hati. Jangan setengah-setengah, jangan asal-asalan. Kalau buka usaha yang baik, jangan asal-asalan. Yang kedua, berbuat dengan konsisten sampai menuai. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan hanya berusaha 3 bulan lalu mulai putus asa. Terus, sebab kesabaran dan ketekunan pasti berbuah. Berbuah yang manis. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam berbuat, maka berbuatlah karena Tuhan. Biarlah alasan kita untuk berbuat itu karena takut Tuhan, karena sayang Tuhan, karena mengasihi Tuhan, karena ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, bukan karena manusia. Kalau saudara berbuat karena manusia, maka saudara mengharapkan upah dari manusia. Upah dari manusia tidak pernah besar. Upah dari manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan upah yang dari Tuhan. Yang ketiga, berbuat karena Tuhan. Bukan sedikit banyaknya yang kita berbuat yang menentukan hasilnya besar. Tetapi kepada siapa kita tujukan perbuatan kita itu. Itu yang akan menentukan seberapa berarti perbuatan kita itu. 5 roti 2 ikan, gak ada apa-apanya. Saudara akan berkata, apaan itu? Tapi karena diberikan untuk Tuhan, Tuhan membuatnya menjadi sesuatu yang besar. Lukisan sederhana dibuat oleh anak kecil umur kelas 2 SD. Lalu diberikan kepada ibunya. Ibunya berkata, wow, bagus sekali lukisanmu, nakku. Anaknya berkata, ini mama, ini papa.
Lalu lukisan itu disimpan oleh ibunya, mungkin diberikannya bingkai, atau mungkin ditaruhnya di pintu kulkas supaya selalu dia lihat. Tapi kalau dia berikan itu kepada orang lain menganggap tidak ada artinya. Yang membuat apa yang kita kerjakan berarti adalah kepada siapa pekerjaan itu kita lakukan, siapa alasan kita melakukannya. Dan kalau Tuhan menjadi alasan untuk melakukannya, Dia akan mengganjarnya dengan perkenanannya dan berkat-berkatnya. Jangan berhenti berbuat. Mari terus lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan Yesus menolong. Kaulah harapan dalam hidupku.